Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada para dewan juri yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati teman-temanku seperjuangan yang mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmunya. Amin. Puja dan puji syukur, sembah sujud, taat, tunduk dan takluk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur. Sang pemberi nikmat yang tiada terukur sehingga negara Indonesia subur dan makmur. Karena Allah Zat yang Maha Ghafur. Dan juga sebagai penguasa tunggal kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan tiada bertepi, karena Allah Zat yang Maha Suci. Shalawat beriring salam, semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dari zaman meja perjudian menuju zaman meja pengajian. Dan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Bukan terang karena lampu, melainkan terang karena ilmu. Betul apa betul? Beliau merupakan best of the best people, leader of leader, yakni Sayyidina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta kepada keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Berdirinya saya di sini, insya Allah akan membahas tema yang berjudul kemuliaan orang yang berilmu. Tapi sebelum membahas tema tersebut, saya teringat peribahasa lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi awas, bukan cinta karena syahwat. Bukan pula cinta karena nafsu, melainkan cinta yang tumbuh karena ilmu. Karena dengan ilmu, manusia yufarriqu bainal haqqi wal batili, bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Betul apa betul? Oleh karena itu, perkenalkan nama saya, Tangguh Ubaidillah Al-Fayat, perwakilan dari SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah. Hadirin rahimakumullah, kita kembali kepada ilmu. Ilmu itu ibarat ada dua orang yang sedang berjalan pada malam hari. Yang satunya membawa senter, yang satunya lagi tidak. Otomatis kedua orang tersebut pasti mengalami banyak perbedaan. Orang yang membawa senter dengan santainya ia berjalan pada malam hari, hatinya tenang sebab ia memiliki senter sebagai penerang jalan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki senter pasti akan mengalami banyak cobaan dalam perjalanannya tersebut. Entah itu menginjak duri, menginjak paku, bahkan sampai menginjak kotoran. Karena apa? Karena ia tidak memiliki senter sebagai penerang jalan. Begitupun dengan ilmu, orang yang memilikinya tidak akan jatuh ke dalam jurang kemaksiatan dan kenistaan kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya di dunia ini. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, hendaklah ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, hendaklah ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia memiliki ilmu. Tapi bukan hanya ilmu saja, bahkan orang yang memiliki ilmu pun memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah.
sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah, bahkan saking mulianya orang yang berilmu, sampai-sampai Allah akan memberikan keutamaan kepada orang tersebut. Di antaranya ada satu hikayat yang ditulis dalam kitab An-Nawadir karya Imam Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Telah berkata Syekh Kabul Akbar itu dulunya ia merupakan penganut Yahudi Ortodoks yang memegang teguh kitab Taurat. Dan ia masuk Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab dan menjadi salah satu tabi'in yang memiliki keilmuannya tinggi. Beliau berkata, sesungguhnya nanti Allah akan menghisap seluruh hambanya dan di antara hambanya ada kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Allah akan memerintahkan untuk masuk ke dalam api neraka. Ketika ia sedang menuju ke dalam api neraka, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menemuinya dan menanyakan, apakah selama hidupnya di dunia ini engkau pernah duduk di majlis bersama orang yang berilmu? Jika pernah, aku akan mengampuni semua keburukannya sebab hal tersebut. Lalu Jibril datang dan menanyakan kepadanya, dan hamba tersebut menjawab, tidak pernah. Lalu Jibril bertanya lagi, apakah kamu mencintai seseorang yang mana orang tersebut merupakan orang yang berilmu? Lalu hamba tersebut menjawab, tidak. Lalu Jibril disuruh bertanya lagi, apakah rumahmu bertetangga dengan salah satu orang yang berilmu? Lalu hamba tersebut menjawab, tidak. Lalu Jibril disuruh bertanya lagi, apakah namamu sama dengan salah satu orang yang berilmu? Lalu hamba tersebut menjawab, tidak. Dan terakhir kalinya Jibril disuruh bertanya, apakah kamu mencintai seseorang yang mana orang tersebut mencintai orang alim? Dan akhirnya ia pun menjawab, ya. Maka seketika itu Allah berkata kepada Jibril, bawalah hambaku ini ke dalam surga, karena ia telah mencintai seseorang yang mana orang tersebut mencintai orang alim. Sesungguhnya aku telah mengampuni semua kesalahannya. Hadirin rahimakumullah, dari cerita di atas bisa kita ambil hikmahnya bahwa orang yang berilmu itu bisa menyelamatkan orang lain dari siksa api neraka. Walaupun hanya dengan mencintai seseorang yang mana orang tersebut mencintai orang alim. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi orang yang berilmu dan bisa mengamalkannya, sehingga dapat berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Beli kecoa sama pidi baik. Kalau kamu suka, jangan lupa like. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.